Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Magfiro dari kelas Psikologi B yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Retno Anggraini, MC Psikolog. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas ini, yaitu membuat draft mengenai ideologi yang Islami versus psikologi filosofis yang ateis yang terdapat dalam buku Malik Badri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai ideologi yang Islami versus psikologi filosofis yang ateis, saya awali dengan pembahasan tentang ideologi. Dari tinjauan etimologi, kata ideologi terdiri dari dua kata. Yang pertama ideo yang berarti ide atau rancang pikir atau gagasan, dan yang kedua adalah logos yang dalam bahasa Yunani berarti logika dalam memaknai rasio. Jadi, dalam bentuk etimologi, ideologi berarti rancang pikir atau gagasan yang didasari dan berasal dari logika berpikir manusia. Huntington pada tahun 96 memberikan hipotesis mengenai penyerangan pertama World Trade Center pada tahun 93 oleh sebuah kelompok fundamentalis, bahwa dunia telah mengalami pergeseran penting. Fundamentalis mengacu pada individu atau kelompok yang mempraktikkan ideologi fundamentalisme. Ciri yang terpenting dari fundamentalisme Islam adalah pendekatan literal terhadap teks sumber Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan ini menafikan pada penafsiran rasional dan intelektual, sehingga seringkali membuatnya menjadi sempit dan sangat ideologis. Sedangkan jika ideologi yang Islami, ada pendapat yang mengatakan jika agama Islam bukanlah sebuah ideologi, akan tetapi sebagai agama yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Agama Islam tidak mengenal ideologi, dan itu tidak ada. Agama Islam juga bukan buatan manusia atau karangan manusia. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut nurun ala nurin, dengan perantaraan malaikat atau zat cahaya kepada manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian tertuang dalam bentuk himpunan surat dan ayat-ayat tulisan Al-Quran. Kemudian ada definisi ideologi dari Aswin Pulungan, yaitu ideologi adalah bentuk inspirasi ide manusia yang diperoleh dari segala bentuk masukan informasi serta pelajaran hidup yang berproses dalam kontemplasi pikir filosofis, sehingga menjadi visi dan misi serta pola peri kehidupan untuk melakukan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan pola pikir ideologi yang didapatkan oleh manusia. Aswin Pulungan juga mengatakan sebaiknya manusia menggunakan pola pikir dan pola tindak yang bersahabat, pola pikir yang saling membenarkan maksud dan misi dalam tulisan, sehingga masyarakat kita bisa kita cerahkan input cara berpikirnya. Selanjutnya, ideologi menurut Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu adalah akidah akliyah atau akidah yang lahir dari sebuah proses berpikir secara rasional yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud akidah di sini adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan. Di samping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Mencakup dua bagian, yaitu fikrah atau ide dan tariqah atau metode. Sedangkan peraturan yang lahir dari akidah tidak lain berfungsi untuk memecahkan masalah dan mengatasi problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemecahannya, memelihara akidah, serta untuk mengemban ideologi. Merujuk pada pengertian di atas, agama-agama selain Islam tidak dapat dikategorikan sebagai ideologi atau mabda. Alasannya adalah yang pertama,
Agama-agama di luar Islam bukanlah akidah atau keyakinan yang bersifat akliyah, tetapi lebih bersifat taslimiyah, yaitu semata-mata didasarkan pada kepasrahan atau ketundukan tanpa reserve atau tidak digali dari proses berpikir. Untuk alasan yang kedua adalah agama-agama di luar Islam tidak memiliki sistem atau aturan untuk mengatur kehidupan manusia, kecuali semata-mata menyangkut masalah spiritual, ritual, dan moral belaka. Sehingga dalam konteks ini, definisi ideologi inilah tanpa memandang sumber dari konsepsi ideologi. Maka Islam adalah agama yang mempunyai kualifikasi sebagai ideologi dengan padanan dari arti kata mabda dalam konteks bahasa Arab. Karena itu, Islam tidak layak disejajarkan apalagi disamakan dengan agama-agama lain yang hanya berkutat dalam masalah ritual, spiritual, dan moral belaka. Sebagai sebuah ideologi atau mabda, Islam hanya layak disejajarkan meskipun jelas tetap tidak bisa disamakan dengan dua ideologi lain yang ada di dunia ini, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Bedanya, Islam adalah satu-satunya ideologi atau mabda yang benar karena bersumber dari Allah Sang Maha Pencipta, sedangkan dua ideologi lainnya adalah salah karena semata-mata lahir dari akal manusia yang serba lemah. Bagi Taqiyuddin An-Nabhani, penerapan syariat Islam haruslah diimplementasikan secara murni dan menyeluruh dimanapun, kapanpun. Ia tidak akan pernah berubah. Sistem Islam tidak boleh diterapkan secara sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Penerapan syariat Islam yang sebagian atau biasa disebut parsial akan membawa banyak masalah. Dalam syariat Islam terdapat berbagai sistem seperti ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk sanksi, adalah saling terkait sehingga tidak boleh diterapkan secara bertahap. Untuk memahami ideologi, menurut saya, masing-masing manusia akan berbeda dalam mengartikannya. Itu semua tergantung dari kedewasaan dan kematangan cara berpikirnya. Oleh karena itu, sekarang ini tidak sedikit ideologi yang bermunculan. Sedangkan untuk selanjutnya adalah penjelasan dari definisi Islami. Setelah membaca beberapa sumber, dapat saya simpulkan jika Islami atau Islamisme dalam bahasa Arab disebut sebagai seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Islamisme adalah konsep yang kontroversial, bukan hanya karena paham ini menganjurkan peran politik Islam yang lebih kuat, akan tetapi juga karena pendukungnya berkeyakinan bahwa apa yang mereka ingin perjuangkan adalah pemahaman Islam yang sebenarnya, bahwa semua gagasan yang mengatakan Islam harus politik atau dipisahkan dari politik adalah salah. Islam ditegakkan di atas akidah yang terang, jelas, dan tidak ada kesamaran di dalamnya, yaitu akidah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akidah ini yang membentuk asas pemikiran bagi ideologi Islam. Akidah ini secara singkat membawa pengertian bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan itu ada Sang Pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak adanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernyataan itu juga terkandung pengertian lain bahwa di sana tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya ke pembahasan mengenai filosofis. Para intelektual barat dalam mendefinisikan agama kadang dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang beragama Kristen. Di samping itu tentunya terpengaruh dari paham sekulerisme. Misalnya Emil Durkheim
dalam bukunya yang berjudul List Formes Elementaries de la Vie Religieuse, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bentuk-bentuk elementer dalam kehidupan beragama, mengatakan bahwa agama adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain, terdiri dari kepercayaan dan ritus-ritus atau keimanan dan ibadat yang dihubungkan dengan hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja. Ketika psikologi menghilangkan batas pemisahnya dengan pemikiran filosofis yang materialistis serta teori-teori goyang atau armchair theories, keadaan itu membantu berkembangnya konsep yang salah tentang manusia dan sikap bermusuhan terhadap Tuhan dan agama. Contoh yang paling jelas tentang hal ini adalah teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Dalam merangkum pandangan Freud tentang agama, Henry Ellenberger menulis, meskipun Freud menghina filsafat, namun secara jelas ia menyatakan ide-ide filsafatnya yang mempunyai kaitan dengan ideologi yang materialistis dan ateis. Dan filsafatnya ini adalah sebuah bentuk ekstrim dari positivisme paham yang dianggap membahayakan agama dan menganut metafisika yang berlebihan. Freud juga mendefinisikan agama sebagai sebuah ilusi, suatu bentuk neurosis yang universal, semacam obat bius yang menghambat seseorang untuk bisa secara bebas menggunakan kecerdasannya dan sesuatu yang harus dibuang oleh manusia. Setelah mengembangkan studinya mengenai psikoanalisa, Freud merasa tertantang untuk meneliti studi lanjutannya mengenai agama. Dari awal memang dikisahkan bahwa Freud merupakan penolak agama yang paling jelas. Penulis biografinya menulis bahwa Freud hidup sebagai seorang ateis. Freud tidak satupun mendapatkan alasan untuk percaya terhadap agama, sehingga dia tidak menganggap agama sebagai bentuk yang memiliki arti dalam kehidupan ini. Sebagaimana Taylor and Fraser menganggap agama adalah sebagai kekeliruan. Freud juga mengatakan hal yang demikian. Namun berbeda dengan Freud, jika Freud menemukan gagasannya dari sudut pandang psikoanalisa yang ia lakukan. Menurut Freud, agama adalah repetisi atau pengulangan pengalaman masa kanak-kanak. Manusia itu mengatasi tekanan ancaman dalam persoalan yang sama. Sebagai kanak-kanak, ia selalu merasa diselimuti oleh rasa ketidakamanannya dalam mempercayai, mengagumi, dan menakuti ayahnya. Freud memperbandingkan agama dengan obsesional jiwa yang kita dapatkan pada masa kanak-kanak dahulu. Menurutnya, agama adalah kumpulan neurosis yang disebabkan oleh keadaan serupa dari produk jiwa anak-anak. Dalam Obsessive Action and Religion Practice pada tahun 1907, Freud berkesimpulan bahwa pemeluk agama berkelakuan mirip dengan tingkah laku pasien neurosis. Misalnya, kelakuan yang dilakukan oleh pasien neurosisnya hanya mementingkan hal-hal yang bersifat seremonial dan sama-sama akan merasa bersalah jika seremonial yang ia jalankan tidak sempurna. Kedua hal tersebut terjadi atas dorongan yang paling dasar. Dalam psikologi ditandakan dari ketertekanan dorongan seksual, dan dalam agama ditunjukkan dari ketertekanan keakuan. Menurut Freud, agama adalah repetisi atau pengulangan pengalaman pada masa kanak-kanak. Manusia itu mengatasi tekanan ancaman dalam persoalan yang sama. Sebagai kanak-kanak, ia selalu merasa diselimuti oleh rasa ketidakamanannya dalam mempercayai, mengagumi, dan menakuti ayahnya. Freud memperbandingkan agama dengan obsesional jiwa yang kita dapatkan pada masa kanak-kanak. Menurutnya, agama adalah kumpulan neurosis
yang disebabkan oleh keadaan serupa dari produk jiwa anak-anak. Bagi Freud, agama adalah bersumber dari ketidakmampuan manusia melawan ketakutan alam luar dan tekanan instinktif dari dalam dirinya sendiri. Agama muncul lebih dahulu pada tingkat perkembangan manusia ketika manusia belum dapat mempergunakan pikirannya untuk melawan tekanan-tekanan dari luar dan dari dalam dirinya, dan harus menindasnya atau melalui tekanan atau mengaturnya melalui tekanan-tekanan afektif lainnya. Bahkan sebagai ganti dari tekanan-tekanan emosional yang lain, fungsi-fungsi yang dipakai untuk mengatasi dan mengontrol apa yang dia tidak mampu untuk mengatasi secara rasional. Baginya, konsep tentang Tuhan adalah sebuah delusi hasil ciptaan manusia. Ia merasa sedih karena manusia masih memuja sebuah ilusi salah yang mereka ciptakan sendiri. Adalah tugas dari seorang psikoanalisa untuk mengungkapkan agama dan Tuhan seperti yang dia lakukan teori ini ketika mengungkap simptom-simptom neurotik. Dalam kehidupannya, Sigmund Freud memilih sikap beragamanya dengan menjadi seorang ateis, walaupun sebenarnya garis genealoginya adalah seorang Yahudi. Freud menolak konsep Tuhan yang lahir dari pemahaman kalangan kaum beragama yang melahirkan dan mengadakan simbol-simbol ikon Tuhan dengan sifat kebapak-bapaan. Dalam hal ini, Freud menekankan bahwa sikap manusia didasari oleh dorongan libidinal, yaitu dorongan kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Dan pandangan ini juga didasari oleh psikoanalisis Freud yang tidak bisa menempatkan hakikat fisik dalam kesadaran. Akan tetapi, Freud memandang kesadaran sebagai suatu sifat psikis yang mungkin ada di samping sifat-sifat yang lain. Selebihnya, agar dapat memahami Tuhan, Freud mengemukakan dua tesis, yakni tesis yang pertama, manusia mempunyai kehendak berkuasa yang sangat besar, sebab bagi manusia, alam merupakan entitas yang diciptakan untuk dikuasai. Ketika gagal dalam upaya-upayanya, manusia akan sadar bahwa terdapat atau ada hak besar yang lebih hebat dari manusia. Sedangkan tesis yang kedua adalah manusia harus menamai hal yang lebih besar dan hebat sebagai Tuhan, karena manusia tidak dapat mengimajinasikan dengan bentuk lain selain yang tak terkalahkan. Pemahaman ini kemudian menempatkan manusia pada dominasi yang sebelumnya pernah mereka temukan pada sosok ayah. Oleh karena itu, semua gagasan agama itu dalam pandangan Freud merupakan produk imajinasi yang memberikan rasa lega luar biasa dari rasa ketegangan. Jadi, akhir dari penjelasan dalam materi ini adalah Islam telah menjadi satu-satunya ideologi yang bisa memuaskan akal karena mewajibkan manusia untuk menggunakan akal dan pemikirannya dalam memecahkan problematika kehidupan. Islam juga menjadi satu-satunya ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia tatkala mewajibkan manusia meyakini keberadaan Allah SWT. Dalam hal ini, Islam telah sesuai dengan fitrah manusia yang merasa lemah, serba kurang, dan membutuhkan Sang Pencipta. Bagaimanapun, Islam tidak hanya mengakui adanya kelemahan dan rasa membutuhkan saja, tetapi juga telah meletakkan berbagai solusi yang dijamin dapat memuaskan perasaan lemah dan kurang pada manusia. Hal ini dilakukan melalui aturan ibadah yang menetapkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Masalah ini tidak diserahkan kepada akal manusia, tiada lain karena bisa menjadi penyebab adanya pencampuradukan, kesesatan, dan kebohongan. Selain itu, dengan adanya menggunakan akalnya saja, manusia tidak akan mampu mengetahui apa yang diridhoi oleh Sang Pencipta. Karena pencipta itu bukanlah realita yang bisa dijangkau oleh indera manusia.
sehingga tidak mungkin bertanya kepadanya secara langsung atau mengetahui realita-realita apa yang diridhoinya.